Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah-kisah inspiratif dan menyentuh hati dibagikan untuk menemani perjalanan hidup kita semua. Jika ini adalah kunjungan pertama kamu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Hari ini saya akan membawakan kisah nyata yang mengharukan tentang Mireya, seorang janda asal Jerman, dan Jatmiko, seorang pria Indonesia yang sederhana namun penuh makna. Dari pertemuan tak terduga di Bali, tumbuhlah cinta dan pencarian spiritual yang mengubah hidup mereka. Terima kasih telah mengklik video ini. Mireya, seorang wanita berusia 36 tahun asal Jerman, baru saja tiba di Bali, Indonesia. Ini adalah perjalanan pertama kali ke Asia yang ia ambil setelah berbulan-bulan merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Sebagai seorang janda yang tidak memiliki anak, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Setelah berpisah dengan suami beberapa tahun lalu, Mireya menyibukkan dirinya dengan pekerjaan di Jerman. Tetapi, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Bali dengan keindahan alamnya terasa seperti tempat yang tepat untuk mencari kedamaian dan pemulihan. Hari pertama di Bali, Mireya memutuskan untuk menjelajahi sebuah kafe lokal yang populer di kalangan turis. Kafe tersebut terletak di pinggir pantai dengan pemandangan laut biru yang menenangkan. Ia duduk di meja dekat jendela, menikmati segelas jus buah segar dan meresapi suasana sekitar. Semuanya terasa begitu berbeda, tenang, damai, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang biasa ia jalani di Jerman. Tiba-tiba, seorang pria muda duduk di meja sebelahnya. Pria itu bergandaian kaos putih sederhana dan celana pendek, tampak santai, namun penuh energi. Mireya memperhatikannya sekilas, lalu kembali ke pikirannya sendiri. Namun pria itu menoleh dan tersenyum padanya. "Hai, apa kamu turis?" tanya pria itu dengan aksen Indonesia yang kental. Mireya tersenyum, sedikit terkejut. "Iya, saya baru pertama kali ke Bali. Tempat ini sangat indah." Pria itu tertawa kecil. "Iya, Bali memang spesial. Saya Jatmiko, senang bertemu denganmu." "Mireya?" jawab Mireya sambil mengulurkan tangan. Percakapan ringan dimulai, dan dalam beberapa menit, Mireya merasa nyaman. Jatmiko, pria berusia 25 tahun itu, ternyata sangat ramah dan terbuka. Dia mengaku bekerja sebagai seorang pemandu wisata dan sudah lama tinggal di Bali. Jatmiko mengajak Mireya untuk menjelajahi beberapa tempat di sekitar pantai itu. Dan Mireya merasa senang bisa menemani pria itu. Mereka berbicara banyak hal, mulai dari keindahan Bali hingga kehidupan masing-masing. Mireya merasa ada koneksi yang kuat meski baru saja bertemu. Hari-hari berikutnya, mereka bertemu lagi. Jatmiko mengajak Mireya untuk mengunjungi berbagai tempat di Bali, dari pura-pura yang megah hingga pasar-pasar tradisional yang penuh warna. Setiap kali mereka berbicara, Mireya merasa semakin tertarik pada Jatmiko. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga bijaksana dan penuh dengan pandangan hidup yang berbeda dari apa yang pernah Mireya kenal. Namun, ada hal yang menarik perhatian Mireya. Jatmiko selalu berbicara tentang agama dengan penuh rasa hormat. Di setiap percakapan, dia menyebutkan bagaimana Islam memberikan kedamaian dalam hidupnya, bagaimana puasa Ramadan mengajarkan kesabaran, dan bagaimana salat 5 waktu memberinya ketenangan batin. Mireya, yang tidak terlalu religius, merasa heran. Ia sendiri jarang memikirkan agama sejak lama. Dia lebih mengutamakan kebebasan pribadi dan pencapaian materi. Pada suatu sore yang cerah, setelah seharian berkeliling Bali, Jatmiko mengajak Mireya ke sebuah restoran lokal yang terletak di atas bukit dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Mereka duduk di meja terpisah, menikmati hidangan khas Indonesia.
Saat matahari mulai terbenam, Jatmiko bertanya dengan serius, "Mireya, apakah kamu pernah memikirkan tentang agama?" Mireya terdiam sejenak, menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. "Saya dulu pernah belajar agama, tapi saya lebih banyak mencari kebahagiaan di dunia ini. Mungkin agama bukanlah hal utama dalam hidup saya." Jatmiko mengangguk, matanya lembut. "Saya paham, tapi menurut saya, agama memberi kita arah dalam hidup. Tanpa agama, kadang kita merasa kosong. Saya merasa sangat diberkati, dan itu memberi saya kedamaian." Mireya merasa ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata Jatmiko. Meski ia tidak mengungkapkannya, Mireya mulai berpikir tentang hidupnya dengan cara yang berbeda. Apakah selama ini dia benar-benar merasa bahagia? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan dan kebebasan yang ia kejar? Malam itu, setelah makan malam yang penuh percakapan mendalam, Mireya berjalan kembali ke hotel dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang mengikat hatinya pada Jatmiko. Cinta pertama? Mungkin, tetapi ada yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada kedamaian yang Mireya rasakan saat berbicara dengannya, yang jarang ia temui dalam kehidupan sehari-harinya. Sambil duduk di balkon hotel, Mireya menatap bintang-bintang di langit Bali, merenung, perjalanan ini seharusnya hanya untuk menikmati keindahan alam dan menghilangkan stres. Tapi, kenapa perasaannya mulai berubah? Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidupnya? Sebuah kehidupan yang penuh arti atau sekadar kebahagiaan yang sementara? Setelah beberapa hari berkenalan, hubungan antara Mireya dan Jatmiko semakin dekat. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan mereka masing-masing. Tetapi, ada satu topik yang tidak bisa dihindari, agama. Mireya mulai merasa bahwa perbedaan pandangan hidup mereka mungkin akan menjadi masalah besar. Suatu sore, saat mereka duduk di pinggir pantai menikmati pemandangan matahari terbenam, Jatmiko memulai percakapan yang cukup serius. "Mireya, kamu sudah lama di Bali, ya?" tanyanya, sambil menatap laut yang berkilau di bawah cahaya matahari yang hampir tenggelam. "Iya, beberapa minggu," jawab Mireya. Matanya menyusuri garis horizon yang mulai gelap. "Kenapa? Aku cuma ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Seperti apa pandanganmu tentang agama?" Jatmiko bertanya, memiringkan kepalanya. Ada ketulusan dalam sorot matanya. Mireya terdiam sejenak. Percakapan seperti ini tentu saja sudah diprediksi akan datang, tapi tidak secepat ini. Di satu sisi, dia ingin menjawab dengan jujur. Tetapi di sisi lain, dia merasa cemas akan apa yang mungkin akan terjadi setelahnya. "Aku bukan orang yang terlalu religius," jawab Mireya dengan hati-hati. "Aku lebih banyak mengejar hal-hal lain dalam hidup. Mungkin itu lebih penting bagiku." Jatmiko tidak lihat esaiway, tetapi ekspresinya bariga serba. "Aku paham. Tapi, agama Islam biasanya bukan hanya tentang ritual atau kewajiban. Itu lebih tentang kedamaian batin, rasa syukur, dan pengertian tentang hidup. Menurut saya, tanpa agama, seseorang mungkin merasa hampa meskipun memiliki semua yang diinginkan dunia." Mireya merasa terkejut mendengar pernyataan itu. Meski dia menghargai pandangan Jatmiko, dia tidak bisa membayangkan dirinya menjalani kehidupan yang sama. Selama ini, hidupnya sudah cukup menyenangkan tanpa harus terikat pada suatu agama tertentu. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Jatmiko yang menggugah perasaan Mireya. Dia merasa ketenangan dalam cara Jatmiko berbicara, seolah hidupnya begitu jelas dan terarah. Sementara dia sendiri masih berjuang untuk menemukan apa yang sebenarnya dia inginkan. "Aku mengerti apa yang kamu maksud," Mireya berkata pelan. "Tapi aku tidak tahu, Jatmiko. Agama bukanlah bagian besar dalam hidupku. Agamanya kubas memahaminya dengan cara yang kamu pahami." Jatmiko memandang Mireya dengan lembut. "Aku tidak pernah memaksamu untuk menerima semuanya begitu saja, Mireya.
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa agama memberiku banyak hal, dan aku ingin berbagi hal itu denganmu, kalau kamu mau. Mireya terdiam sejenak. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima itu. Aku sudah terlalu lama hidup dengan cara lain. Hari-hari setelah pergiafu itu, Mireya mulai merasa terjepit antara rasa tertarik dan keraguannya terhadap perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali dia bersama Jatmiko, dia merasa nyaman dan dihargai. Tetapi setiap kali mereka berbicara tentang agama, dia merasa ada jurang pemisah yang sangat besar. Di satu sisi, ada cinta yang tumbuh di dalam dirinya untuk Jatmiko. Namun, di sisi lain, Mireya merasa terikat dengan pandangan hidup yang sudah terbentuk sejak lama. Malam itu, Mireya pulang ke hotelnya dengan perasaan kacau. Dia duduk di balkon kamar hotelnya, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit Bali. Ia mengingat lagi percakapan mereka tentang agama, tentang ketenangan yang Jatmiko rasakan setiap kali berbicara tentang iman. Mireya bertanya-tanya dalam hati, apakah dia mampu untuk berubah demi cinta ini? Keesokan harinya, Mireya mengunjungi salah satu tempat wisata spiritual yang terkenal di Bali. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita Muslim yang telah lama tinggal di Indonesia. Wanita itu, yang bernama Salsabila, mengajak Mireya berbincang-bincang tentang kehidupan, agama, dan perjalanan spiritual. Mireya merasa terinspirasi oleh cerita Salsabila yang bercerita tentang bagaimana Islam memberinya kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, jauh lebih dalam daripada sekadar pencapaian duniawi. Aku bukan hanya mengikuti agama, Mireya. Islam memberiku pemahaman tentang siapa diriku dan tujuan hidupku, kata Salsabila dengan penuh keyakinan. Hidup ini bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat, tapi tentang kedamaian yang abadi di dalam hati. Mireya mendengarkan dengan seksama. Meskipun masih ada keraguan dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang besar dalam agama ini, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi, perasaan itu masih jauh dari cukup untuk membuatnya mengubah pandangannya dalam sekejap. Di malam yang sama, Mireya bertemu Jatmiko lagi di pantai. Jatmiko bisa melihat perubahan kecil dalam ekspresi Mireya. Ada keheningan di matanya, seolah dia sedang berjuang dengan sesuatu yang besar. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya Jatmiko, matanya penuh perhatian. Mireya menarik napas panjang dan mengangguk pelan. Aku baru saja bertemu dengan seorang wanita Muslim yang bercerita banyak tentang agama. Aku merasa ada kedamaian dalam apa yang dia katakan, tapi aku masih bingung. Apakah aku benar-benar bisa bopa begitu saja? Jatmiko tersenyum lembut, seperti sudah menunggu pertanyaan ini. Perubahan tidak pernah mudah, Mireya. Tapi agama bukanlah tentang perubahan sesaat. Itu adalah perjalanan yang penuh dengan pencarian dan pemahaman. Jika kamu mau, aku akan ada di sini untuk mendampingimu. Mireya merasa bingung, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang mulai menggerakkan hatinya. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Mireya melangkah keluar dari hotel dengan perasaan yang belum bisa ia artikan. Pagi itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Jatmiko sudah menunggu di tempat yang mereka biasa temui, sebuah kafe kecil di pinggir pantai. Ia tersenyum begitu melihat Mireya mendekat, tapi ada sesuatu yang berbeda di wajah Mireya, sebuah keraguan yang jelas tampak. Mireya, kamu terlihat lelah, apa yang terjadi? Tanya Jatmiko lembut. Mireya duduk di kursi dengan sedikit enggan, matanya menatap jauh ke laut. Jatmiko, aku bingung. Aku merasa seperti ada dua dunia yang saling berlawanan di dalam diriku. Jawab Mireya pelan. Jatmiko menatapnya dengan perhatian. Apa yang kamu maksud? Mireya menarik napas panjang. Kamu tahu, aku selalu merasa nyaman dengan cara hidupku yang sekarang, tanpa harus terikat dengan agama tertentu. Aku merasa bebas, bisa menjalani hidup dengan caraku sendiri.
Tapi setelah aku mendengar cerita Salsabila dan berbicara denganmu, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Ada kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Jatmiko mengangguk dengan sabar. Aku tahu, Mireya, perubahan tidak datang dengan mudah. Itu adalah perjalanan yang panjang dan terkadang kita merasa cemas dengan langkah-langkah pertama. Mireya mengangkat wajahnya dan menatap Jatmiko. Tapi bagaimana jika aku tidak bisa menerima itu, Jatmiko? Bagaimana jika aku merasa terjebak dalam hal yang baru dan itu hanya membuatku semakin jauh dari diriku sendiri? Jatmiko terdiam, memikirkan kata-kata Mireya dengan seksama. Lalu dengan lembut, ia menjawab, kadang kita harus melangkah keluar dari zona nyaman kita untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, Mireya. Ada yang tahu bagaimana perjalanan ini akan berakhir. Tapi jika kita tidak mencobanya, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menemukan kedamaian yang sejati. Mireya terdiam, perasaannya campur aduk. Ia ingin merasakan kedamaian yang Jatmiko rasakan, tetapi takut kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya perlahan. Jatmiko menatap Mireya dengan lembut, seolah memahami kegelisahan dalam dirinya. Kamu tidak perlu langsung mengubah semuanya, Mireya. Mulailah dengan membuka hatimu. Pelajari apa yang kamu rasa bisa membuatmu lebih baik. Tidak ada paksaan dalam agama. Semua itu tentang kesadaran dan ketulusan hati. Mireya mengangguk pelan, tetapi hatinya masih terasa berat. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan itu, Jatmiko. Jatmiko tersenyum dengan sabar. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini. Tidak ada yang perlu terburu-buru. Semua akan datang dengan waktu. Hari-hari setelah percakapan itu, Mireya mulai merasa semakin bingung. Ia merasa ada ketertarikan yang kuat untuk lebih mendalami agama Islam. Tetapi juga ada rasa takut yang menghalangi dirinya untuk benar-benar menerima perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali ia berdoa, meskipun tanpa menggunakan kata-kata khusus, Mireya merasa ada kedamaian yang berbeda dari sebelumnya. Seakan ada sesuatu yang membuka hatinya, memberi ruang bagi pemikiran dan perasaan yang belum pernah ia rasakan. Namun, semakin lama ia berada di Bali, semakin sulit rasanya untuk menjauh dari Jatmiko. Cinta yang tumbuh di dalam dirinya semakin kuat. Tetapi, Mireya takut jika ia terjebak dalam hubungan yang melibatkan perubahan yang begitu besar. Bagaimana jika cintanya kepada Jatmiko hanya berakhir pada sebuah keinginan yang tidak bisa ia capai? Bagaimana jika ia harus memilih antara cintanya dan keyakinannya yang sudah lama ia pegang? Pada malam yang tenang, Mireya merenung sendirian di balkon hotel, memandang langit yang dipenuhi bintang. Di luar sana, dunia tampak begitu luas dan penuh dengan kemungkinan. Mireya merasa cemas, tetapi ada juga rasa harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau bahkan di masa depan. Tetapi, satu hal yang pasti, ia tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti keluar dari zona nyaman yang selama ini ia kenal. Keputusan besar sedang menanti Mireya. Namun, apakah dia siap untuk melangkah ke dunia yang baru? Apakah cinta dan perubahan akan menyatu dalam langkah yang pasti? Atau akankah Mireya merasa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya? Keesokan harinya, Mireya menghubungi Jatmiko untuk bertemu. Mereka bertemu di tempat yang sama, di dekat pantai, tempat di mana semuanya dimulai. Mireya merasa lebih tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Jatmiko duduk di sebelahnya, memberi ruang tanpa mengganggu. Jatmiko, aku ingin mencoba, kata Mireya dengan suara yang lebih mantap. Aku ingin memulai perjalanan ini, tidak tahu kemana itu akan membawa aku, tapi aku ingin melihat dan belajar lebih banyak. Jatmiko menatap Mireya dengan tatapan yang penuh kasih. Aku senang mendengarnya, Mireya. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihat kamu menemukan kedamaian dalam hidupmu dengan cara apapun itu. Mireya tersenyum kecil, merasakan kedamaian yang lebih besar dalam dirinya.
Ini adalah langkah pertama menuju perubahan dan meskipun jalan di depan penuh dengan ketidakpastian, Mireya merasa ada harapan baru yang terlahir. Perjalanan baru ini, perjalanan yang penuh dengan cinta dan pencarian spiritual, baru saja dimulai. Mireya dan Jatmiko mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dengan Mireya yang semakin terbuka untuk belajar tentang Islam. Jatmiko tidak pernah terburu-buru atau memaksakan apapun pada Mireya. Ia hanya menjadi pendamping yang sabar dan penuh pengertian, memberi Mireya waktu untuk memahami setiap langkahnya. Mireya merasa ada kenyamanan yang berbeda setiap kali mereka berbicara. Jatmiko tidak hanya mengajarkannya tentang agama, tetapi juga cara hidup yang penuh kesederhanaan dan kedamaian. Suatu sore, setelah beberapa minggu berlalu, Jatmiko mengajak Mireya untuk ikut dengannya ke sebuah acara pengajian di sebuah masjid kecil di Bali. Mireya merasa ragu, tetapi setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk ikut. Ia ingin melihat lebih dekat tentang bagaimana komunitas Muslim di Bali menjalani kehidupan mereka dan mungkin bisa lebih memahami apa yang selama ini Jatmiko bicarakan. Masjid itu sederhana, tetapi penuh dengan ketenangan. Suara azan berkumandang dari menara, mengundang umat untuk berkumpul. Mireya merasa cemas, tetapi juga tertarik. Begitu mereka memasuki masjid, Jatmiko memperkenalkan Mireya kepada beberapa temannya, yang semuanya sangat ramah dan menyambutnya dengan hangat. Mereka tidak memaksanya untuk berdoa atau melakukan apapun yang membuatnya merasa tidak nyaman, namun Mireya bisa merasakan kedamaian yang ada di sekitar mereka. Setelah acara selesai, Jatmiko mengajaknya berbincang di luar masjid. "Bagaimana menurutmu?" tanya Jatmiko dengan suara lembut. Mireya menatap langit senja yang mulai gelap. "Aku merasa damai di sana. Semua orang tampak begitu ikhlas dan penuh kedamaian. Tapi aku masih merasa bingung, Jatmiko. Apakah aku harus ikut serta dalam semua ini untuk merasakannya?" Jatmiko tersenyum. "Tidak, Mireya, agama bukan tentang paksaan atau kewajiban. Itu adalah tentang hati yang tulus. Setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang berbeda. Yang penting adalah you menemukan kedamaian di dalam dirimu sendiri." Mireya mengangguk perlahan. Kata-kata Jatmiko terasa sangat menenangkan. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang perlu ia takutkan dalam perjalanan ini. Ia tidak harus mengubah segalanya dalam sekejap. Yang penting adalah niat dan usaha untuk lebih mendalami dan memahami. Malam itu, Mireya kembali ke hotel dengan perasaan yang lebih ringan. Ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Seolah-olah sebuah beban yang lama ia simpan mulai menghilang. Ia merasa seperti memasuki babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya melibatkan cinta, tetapi juga pencarian jati diri yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Mireya memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan Jatmiko tentang perasaannya. Mereka duduk di kafe kecil favorit mereka, tempat yang selalu mengingatkan Mireya akan ketenangan yang ia rasakan bersama Jatmiko. "Jatmiko, aku ingin kamu tahu sesuatu," kata Mireya dengan suara yang lebih mantap. "Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidupku daripada sekadar mengejar kebahagiaan duniawi. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam, bukan karena aku merasa terpaksa, tetapi karena aku merasa kedamaian itu ada di sana." Jatmiko menatapnya dengan penuh perhatian. Senyuman hangat tercermin di wajahnya. "Aku sangat bangga padamu, Mireya. Perjalanan ini adalah perjalananmu sendiri, dan aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu. Tidak ada yang perlu terburu-buru." Mireya tersenyum, berasian sebuah kedekatan yang lebih mendalam. Cinta mereka bukan hanya tentang kebersamaan fisik, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih besar, tentang iman, kedamaian batin, dan perubahan yang tidak datang dalam sekejap. Hari-hari berikutnya, Mireya semakin aktif mempelajari Islam. Ia mulai membaca lebih banyak buku, menghadiri kajian-kajian kecil, dan berdiskusi dengan beberapa teman Muslim yang ia temui di Bali. Proses itu tidak mudah. Ada banyak pertanyaan,
keraguan, dan detakatan yang muncul dalam dirinya. Namun setiap kali ia berbicara dengan Jatmiko, ia merasa lebih tenang dan yakin bahwa ia sedang menuju arah yang benar. Suatu hari Jatmiko mengajaknya ke sebuah masjid besar di pusat Bali yang terkenal dengan keindahan arsitekturnya dan kedamaian yang dirasakannya. Di sana Jatmiko mengajarkan Mireya cara berwudu dan salat, meskipun Mireya merasa canggung dan agak kikuk pada awalnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, Mireya mulai merasa ada kedekatan spiritual yang tidak dapat ia jelaskan dengan kata-kata. Ini adalah perjalanan panjang, kata Jatmiko suatu hari. Tetapi, setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada kedamaian batin yang selama ini kamu cari. Mireya mengangguk, matanya memandang jauh ke depan. Dia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan ia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, satu hal yang ia sadari, ia tidak ingin menyerah pada perjalanan ini. Cinta yang tumbuh antara dirinya dan Jatmiko bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang pencarian yang lebih besar, akan kedamaian dan tujuan hidup yang lebih dalam. Pada suatu sore yang cerah, Mireya duduk di tepi pantai, merasakan angin laut yang menyejukkan. Jatmiko duduk di sebelahnya, tangannya menggenggam tangan Mireya. Mireya, ada satu hal lagi yang ingin aku katakan padamu, kata Jatmiko dengan suara lembut. Apa itu? Tanya Mireya, menoleh padanya. Aku mencintaimu, jawab Jatmiko, matanya penuh dengan ketulusan. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tetapi aku juga ingin kamu tahu bahwa jika kamu memutuskan untuk mengambil langkah besar ini, aku akan selalu mendukungmu. Apapun keputusanmu, aku akan selalu ada di sini. Mireya terdiam, merasakan hangatnya kata-kata Jatmiko mengalir ke dalam hatinya. Tanpa berkata-kata, ia memeluk Jatmiko erat, merasakan betapa dalamnya perasaan yang ia miliki untuknya. Perjalanan ini mungkin belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, Mireya merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri dan dengan Jatmiko. Mereka berdua berjalan bersama, menghadap masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi dengan satu keyakinan, cinta dan kedamaian batin akan selalu menemukan jalan. Minggu-minggu berlalu, dan Mireya semakin merasa bahwa perjalanannya bersama Jatmiko adalah langkah yang tepat. Ia mulai menyadari bahwa cinta yang ia rasakan tidak hanya tentang hubungan dua orang, tetapi juga tentang pencarian kedamaian dalam dirinya sendiri. Di tengah kebingungannya, ada perasaan tenang yang ia temui saat berbicara tentang agama, saat ia berada di samping Jatmiko, dan bahkan saat ia duduk sendiri merenung di tepi pantai. Mireya semakin sering menghadiri kajian Islam bersama Jatmiko, dan perlahan-lahan ia mulai memahami banyak hal yang sebelumnya asing baginya. Kadang-kadang, ia merasa kesulitan memahami beberapa konsep, namun Jatmiko selalu ada untuk menjelaskan dengan penuh kesabaran. Suatu malam, setelah sebuah kajian yang mengajarkan tentang makna hidup dan keberadaan Allah, Mireya kembali ke hotel dengan perasaan yang mendalam. Mireya duduk di balkon hotel, menatap bintang-bintang yang menghiasi langit Bali. Suara ombak yang berdebur di kejauhan memberi ketenangan yang ia butuhkan. Ia berpikir tentang perjalanannya selama ini, bagaimana ia datang ke Bali, mencoba melarikan diri dari kesedihan dan kebingungannya, dan bagaimana ia bertemu dengan Jatmiko yang mengubah segalanya. Ketika Jatmiko menghubunginya melalui pesan singkat untuk bertemu, Mireya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada perasaan yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya rasa cinta, tetapi juga kedamaian yang mulai mengalir dalam hatinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Di sebuah kafe kecil yang mereka sukai, Mireya menatap Jatmiko dengan penuh perhatian. Jatmiko seperti biasanya tampak begitu sabar menunggu Mireya berbicara. Setelah beberapa saat hening,
Mireya akhirnya membuka mulut. Jatmiko, aku ingin lebih serius memikirkan langkah besar ini. Aku merasa hatiku semakin terbuka untuk Islam, dan aku ingin lebih mendalaminya. Aku ingin mencoba untuk menjadi lebih baik, tidak hanya untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Jatmiko tersenyum dengan tulus dan matanya bersinar. Mireya, aku sangat bangga padamu. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat seseorang menemukan kedamaian dalam hatinya sendiri. Tidak perlu terburu-buru, tapi aku akan selalu ada di sini untuk mendampingimu. Mireya merasa ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa langkah besar yang ia ambil ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi perasaannya mulai lebih jelas. Ia ingin berubah, dan ia ingin bersama Jatmiko menjalani perjalanan ini. Pada hari yang tak terduga, Jatmiko membawa Mireya ke sebuah masjid besar di Bali, yang terkenal dengan arsitekturnya yang indah dan suasananya yang sangat tenang. Mereka tiba pada waktu sore ketika masjid sepi dan hanya beberapa jamaah yang hadir. Jatmiko mengajak Mireya untuk mengikuti salat berjamaah bersama, dan meskipun Mireya merasa canggung pada awalnya, ia melakukannya dengan penuh rasa hormat. Setelah salat, Jatmiko membawa Mireya ke sebuah taman kecil di samping masjid. Di sana, mereka duduk berdua menikmati suasana yang tenang. Jatmiko memegang tangan Mireya dengan lembut. Mireya, aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi aku percaya kita bisa melewati semua ini bersama. Jika kamu merasa siap untuk melangkah lebih jauh, aku akan mendampingimu setiap langkah. Mireya menatap Jatmiko dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku siap, Jatmiko. Aku tahu itu akan sulit, tapi aku merasa semakin dekat dengan diriku sendiri, dan aku ingin terus belajar. Mireya memutuskan untuk mengambil langkah besar, untuk memeluk Islam. Keputusan itu datang setelah banyak pertimbangan dan pencarian. Dan meskipun ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya akan panjang dan penuh tantangan, ia merasa siap. Hari-hari setelah Mireya mengucapkan syahadat, hidupnya mulai terasa berbeda. Ia merasa ada kedamaian yang lebih dalam setiap langkahnya. Walaupun perjalanannya baru dimulai, ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Jatmiko selalu ada di sisinya, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat yang mendukungnya dalam perjalanan spiritual ini. Suatu malam, setelah sebulan Mireya menjalani kehidupan barunya, mereka duduk bersama di pantai, menikmati keindahan malam. Mireya menatap Jatmiko dengan penuh keyakinan. Aku merasa lebih utuh sekarang, Jatmiko. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku, tapi aku merasa seperti menemukan diriku yang sebenarnya. Jatmiko memandangnya dengan penuh kasih. Mireya, aku selalu tahu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menjalani perjalanan ini. Kamu lebih dari apa yang kamu kira, dan aku sangat bangga padamu. Mireya tersenyum, matanya bersinar. Terima kasih, Jatmiko. Karena kamu, aku bisa menemukan jalan ini. Kamu adalah bagian dari perjalanan ini, dan aku tidak akan pernah melupakan itu. Dengan hati yang penuh cinta dan kedamaian, Mireya melangkah ke depan. Tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga menemukan tujuannya dalam hidup, sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan arti. Di samping Jatmiko, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan harapan dan cinta yang tak terbatas. Mereka berdua memandang bintang-bintang di langit Bali, merasakan kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika hati telah benar-benar tenang. Mereka tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang mereka, dan apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama dengan iman dan cinta yang kuat. Waktu terus berjalan, dan Mireya semakin merasa nyaman dengan hidup barunya. Perubahan yang terjadi pada dirinya tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam hatinya. Ia merasa semakin dekat dengan Tuhan dan lebih menghargai kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih sederhana. Meskipun ada banyak hal baru yang harus ia pelajari, ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Setiap hari, Mireya semakin tekun menjalani ibadahnya, belajar membaca Al-Quran, dan memahami makna-makna di balik setiap ayatnya. Ia merasa hidupnya kini penuh dengan tujuan yang lebih jelas. Rizki yang selalu berada di sisinya turut memberikan dorongan dan menjadi sumber inspirasi. Namun Mireya juga tahu bahwa perjalanannya masih jauh. Islam bukan hanya tentang mengucapkan syahadat, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan pengabdian kepada Tuhan. Namun, di balik kedamaian yang ia rasakan, ada sebuah tantangan besar yang datang, hubungan dengan keluarganya di Jerman. Mireya merasa cemas dan takut bagaimana reaksi keluarganya jika mereka tahu tentang perubahannya. Ia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun, dan meskipun ia tetap berhubungan dengan orang tuanya, keputusannya untuk memeluk Islam mungkin akan menjadi sebuah kejutan besar bagi mereka. Suatu sore, saat Mireya dan Jatmiko duduk di taman masjid, Mireya memutuskan untuk berbicara tentang kekhawatirannya. Jatmiko, aku merasa cemas. Aku belum memberitahu keluargaku tentang perubahan ini. Mereka tahu bahwa aku sedang belajar tentang Islam, tetapi aku takut mereka akan kecewa. Aku khawatir mereka tidak akan menerima keputusan ini. Jatmiko memegang tangan Mireya dengan lembut, memberikan kenyamanan. Mireya, perubahan itu selalu datang dengan tantangan, tetapi yang terpenting adalah niat kita dan keikhlasan hati. Keluargamu mungkin terkejut, tetapi mereka juga akan melihat perubahan positif dalam dirimu. Kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik, dan itu yang akan membuat mereka melihat keputusanmu dengan pemahaman yang lebih baik. Mireya menghela napas panjang. Aku ingin mereka tahu bahwa ini adalah jalan yang aku pilih dengan hati yang tulus, tapi aku takut mereka tidak akan mengerti. Mereka selalu melihatku sebagai orang yang independen dan bebas dari ikatan agama. Jatmiko tersenyum lembut. Yang terpenting adalah kamu tetap berpegang pada keyakinanmu dan tetap menjadi dirimu sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Ketika waktunya tepat, mereka akan melihat dan menghormati pilihanmu. Tidak ada yang lebih kuat dari ketulusan hati. Mireya merasa sedikit lega mendengar kata-kata Jatmiko. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah miliknya, tetapi ia juga mengerti bahwa ia harus menemukan cara untuk menyampaikan perubahan itu kepada keluarganya dengan penuh kasih dan pengertian. Beberapa minggu kemudian, Mireya memutuskan untuk menghubungi ibunya di Jerman. Ia merasa sudah cukup siap untuk berbicara dengan Frau Ingrid tentang keputusan besar yang telah ia buat. Setelah percakapan singkat melalui telepon, akhirnya Mireya berkata, Frau Ingrid, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu. Aku harap kamu bisa mendengarkan dengan hati yang terbuka. Ibunya di seberang telepon terdengar sedikit cemas. Ada apa, Mireya? Kamu terdengar serius sekali. Mireya menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Frau Ingrid, aku ingin memberitahu bahwa aku sudah memeluk agama Islam. Aku merasa ini adalah langkah yang benar bagi diriku, dan aku ingin Frau Ingrid tahu bahwa aku melakukan ini dengan hati yang penuh. Aku ingin hidup dengan lebih dekat kepada Tuhan dan menjalani hidup yang lebih damai. Ada keheningan yang panjang di ujung telepon. Mireya bisa merasakan ketegangan dalam percakapan tersebut. Akhirnya, ibunya berbicara dengan suara yang lembut, meskipun terdengar ada kekhawatiran di dalamnya. Mireya, itu sangat mengejutkan. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin kamu tahu, meskipun aku mungkin tidak mengerti sepenuhnya, aku tetap mencintaimu dan aku ingin kamu bahagia. Mireya merasa ada beban yang sedikit terangkat dari bahunya. Terima kasih, Frau Ingrid. Aku tahu ini mungkin sulit untuk dimengerti, tapi aku berharap suatu hari nanti kamu bisa melihat bahwa ini adalah keputusan yang terbaik untukku. Percakapan itu berakhir dengan sebuah janji bahwa mereka akan berbicara lebih lanjut di lain waktu. Mireya tahu bahwa proses ini mungkin akan memakan waktu, tetapi ia merasa lega bisa membuka hatinya kepada ibunya. Hari-hari berikutnya, Mireya semakin mantap dalam menjalani hidup barunya.
Meskipun masih ada banyak hal yang harus ia pelajari dan hadapi, ia merasa yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Jatmiko tetap menjadi pendamping yang penuh kasih, selalu ada di sampingnya untuk memberi dukungan. Mireya tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi juga belajar untuk menerima dirinya sendiri lebih baik, untuk mencintai dirinya lebih dalam. Suatu sore, setelah Mireya menjalani hari yang penuh dengan aktivitas, Jatmiko mengajaknya untuk berjalan-jalan ke tempat favorit mereka di tepi pantai. "Mireya, aku ingin bertanya sesuatu yang penting," kata Jatmiko sambil menggenggam tangannya. "Apakah kamu siap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidup kita?" "Aku ingin melamarmu, Mireya." Mireya terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Jatmiko, aku dirasa sangat bahagia bersamamu. Aku dirasa kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku merasa ini adalah waktu yang tepat. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Dengan penuh harapan dan cinta, Jatmiko mengeluarkan sebuah cincin dari saku bajunya. "Mireya, aku mencintaimu lebih dari kata-kata yang bisa kuungkapkan. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya. Maukah kamu menikah denganku?" Mireya mengangguk dengan mata yang penuh haru, dan Jatmiko memasangkan cincin itu di jarinya. Mereka berdua berpelukan, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ini adalah babak baru dalam kehidupan mereka. Sebuah perjalanan yang tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kedamaian, pengorbanan, dan kesetiaan. Di Mua Paisteb Mimbiwa Banget Senja, Bali, Mireya dan Jatmiko memulai perjalanan yang tak hanya dipenuhi cinta, tetapi juga pencarian makna hidup dan kedamaian batin. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta sejati dan perubahan hidup bisa datang dari keberanian untuk membuka hati. Jika kamu merasa tersentuh oleh kisah ini, silakan like, tinggalkan komentar, dan share video ini ke orang-orang terdekatmu. Dan tentunya, jangan lupa subscribe channel Cerita Mengubah Hidup agar kamu selalu mendapatkan notifikasi cerita-cerita inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.